Membentuk kebiasaan baru itu ada caranya, ada metodenya, ada tekniknya. Kalau lo asal aja ketika membentuk kebiasaan, pastikanlah itu tidak bisa konsisten. Ini solusinya. Hai, gimana kabar lo, Sobat Pembelajar? Kembali lagi bareng gue Umar di channel Pembelajar Produktif yang membahas seputar pengembangan diri dan produktivitas. Jangan lupa untuk ikuti banyak sekali konten-konten keren lainnya di Instagram, TikTok, serta podcast di Spotify. Kali ini kita akan membahas tentang habit, tentang kebiasaan. Gue sendiri udah lama banget ngajar tentang kebiasaan dan banyak sekali teknik-teknik pembentukan kebiasaan yang bisa kita pelajari, kita terapkan, dan akhirnya kita benar-benar membentuk kebiasaan-kebiasaan keren di hidup kita. Tentunya lo bisa cari banyak sekali teknik-teknik habit, tapi gue akan bagikan 3 hal yang menurut gue paling penting. 3 teknik yang paling manjur, yang paling jitu, yang gue sendiri pun udah terapkan. Yang pertama, one habit at one time. Jangan membentuk banyak kebiasaan dalam satu waktu. Tentu saja, sebagai seorang manusia kita mau jadi lebih baik, kita mau membentuk banyak kebiasaan-kebiasaan keren. Apalagi di awal tahun, saat resolusi awal tahun, kita pengen bentuk kebiasaan baca buku, journaling, meditasi, belajar bahasa baru, makan sehat, olahraga, dan banyak lagi. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada yang terwujud. Kenapa? Karena kita tidak fokus. Coba buat setiap bulan satu kebiasaan aja. Oke, sekarang bulan Januari, fokus gue adalah membentuk kebiasaan baca buku. Oke, nanti Februari fokus gue adalah membentuk kebiasaan lari pagi. Oke, bulan Maret fokus gue adalah membentuk kebiasaan makan sehat, dan seterusnya. Ketika kita punya target yang jelas, 1 bulan 1 habit, maka kita bisa jadi lebih konsisten membentuk kebiasaan itu. Asalkan konsisten berhasil kita bentuk, barulah lanjut ke habit berikutnya. Yang kedua adalah accountability partner. Susah banget kalau kita berjuang sendiri, kalau kita membentuk kebiasaan baru sendiri. Maka milikilah teman yang bisa menjaga kita akuntabel. Milikilah orang yang bisa ingetin kita kalau kita nggak ngelakuin habitnya. Bentuk komitmen ke teman dekat kita, kerabat kita, pasangan kita, orang tua kita, orang yang kita percaya. Atau bisa jadi mentor atau coach kita. Kita bilang ke mereka, gua pingin bentuk kebiasaan lari pagi. Setiap pagi gue akan fotoin ke lu ya, gue lari pagi. Gue send di WA. Itu akan membuat kita komitmen melakukannya. Akan membuat kita akuntabel terhadap habit kita. Karena kita sudah membuat janji tadi. Ada 2 pilihan. Bisa jadi accountability partner saja, dan ini sudah bagus sekali. Kita setiap melakukan habit, kita laporan ke orang tersebut. Dan kalau enggak, suruh dia tagih kita. Dan yang kedua, bisa juga habit partner. Yaitu kita sama-sama janjian jam 7 pagi kita akan ketemu di tempat ini untuk lari pagi setengah jam. Kita bisa melakukan yang accountability partner atau melakukan yang habit partner. Habit partner tentu lebih bagus daripada accountability partner, tapi nyarinya memang lebih susah. Terakhir, yang ketiga adalah sistem yang lebih advance lagi daripada si accountability partner, yaitu teknik habit kontrak. Gimana itu? Membuat kontrak perjanjian tertulis untuk melakukan sebuah habit. Ini gue lakukan di 2019 saat membentuk habit baca buku. Susah banget ketika gue membentuk kebiasaan baca buku sendiri. Maka gue punya accountability partner, tapi gue upgrade lagi dengan sistem habit kontrak. Gue buat kontrak perjanjian, benar-benar tertulis, gue print, gue cetak, terus gue tanda tangani, orang yang gue jadikan partner juga tanda tangani. Apa isi perjanjiannya? Di perjanjiannya gue kasih tahu apa target gue pingin baca buku rutin, dan goalnya adalah membaca buku 30 menit setiap hari. Itu adalah goalnya yang gue terapkan di tahun 2019. Perjanjian ini berlaku selama 35 hari, dan setiap gue gagal, gue langsung denda ke orang tersebut Rp30.000 langsung gue transfer. Jadi, menggabungkan sistem accountability partner, ada sistem punishment juga kalau gagal, dan dituliskan dalam sebuah kontrak perjanjian yang serius ditandatangani kedua belah pihak, membuat gue sangat konsisten untuk melakukannya. Dan momen itulah yang membuat gue bisa baca buku konsisten rutin hingga hari ini.
Apakah gue berhasil terus sepanjang kontrak itu? Dari 35 hari gue berhasil 34. Hanya 1 hari yang gagal dan beneran gue transfer 30.000 ya terserah mau dipakai buat apapun. Tapi dengan cost yang sangat rendah tadi, gue bisa punya kebiasaan baca buku dan sampai sekarang sudah ratusan buku yang gue baca dan mengubah hidup gue. Jadi apa kebiasaan yang mau lo bentuk, lo bisa cari partner sekaligus membuat kontrak kebiasaan yang membuat lo bisa konsisten setiap harinya. Ada banyak lagi teknik-teknik membentuk kebiasaan, bahkan ada 100 teknik kebiasaan yang gue bahas di program gue PAH, Permanent Automatic Habit. 30 hari lo bisa membentuk kebiasaan yang otomatis dan permanen berdasarkan neuroscience atau cara otak kita bekerja. Kalau lo mengikuti, silahkan bisa klik link yang ada di deskripsi. Itu aja buat video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video lainnya. Jangan lupa like, komen, dan bagikan ke teman lo, subscribe Pembelajar Produktif, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih, salam pembelajar.